warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kami akan melakukan wawancara bersama dengan Kepala Sekolah UPDD SMP Negeri 1 Wanyar, sekolah di mana kami melaksanakan tugas selama ini. Saya Rahmat Adi, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Bangkalan, bersama rekan saya Nur Khalifah, Nur Khotimah. Dalam rangka memenuhi tugas demonstrasi kontekstual pada salah satu modul dari program pendidikan guru penggerak. Selamat pagi Bapak Sadri, terima kasih atas waktunya. Hari ini kami melakukan wawancara dengan Bapak terkait dengan dilema etika dan wujudan moral. Sebelumnya kami mohon izin karena wawancara ini akan kami rekam dan mungkin akan dijadikan bahan untuk mengerjakan untuk memenuhi tugas, salah satu tugas dari program pendidikan guru penggerak. Sebelumnya, selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah ini kira-kira sudah berapa lama Bapak? Saya diantar pertama kali jadi kepala sekolah itu tahun 2000 sampai sekarang 19 tahun. 19 tahun ya. 19 tahun berarti sudah cukup lama. Dan selama 19 tahun sudah berapa sekolah yang Bapak? Yang pertama di Bhinneka 2, kemudian Bhinneka 1, yang terakhir di SMP semuanya. Ada 3 sekolah. Dalam masa 19 tahun itu pastinya ada masalah-masalah atau dilema-dilema yang Bapak alami, baik itu dilema etika maupun wujudan moral. Bagaimana kiat Bapak untuk bisa membedakan mana yang termasuk masalah dilema etika ataupun yang wujudan moral? Ini saya melihat dari permasalahan yang ada. Jika permasalahan itu benar, melawan benar, yang sesuai dengan aturan, itu saya anggap bahwa itu dilema etika. Jika benar dan salah, itu saya anggap wujudan moral. Jadi kalau ada yang melanggar aturan gitu Bapak ya, jadi pilihannya ada melanggar aturan tapi benar itu masuk wujudan moral. Sedangkan kalau yang benar dengan benar itu dilema etika. Selama ini ketika Bapak menghadapi masalah terutama yang dilema etika ini, bagaimana Bapak bisa mengambil keputusan? Karena dua-duanya kan sama-sama sesuai dengan nilai kebajikan. Biasanya saya mempertimbangkan konsekuensi dari yang lebih besar, biasanya kebahagiaannya yang saya ambil. Jadi dilihat dampak yang besarnya mana itu jadi keputusannya. langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Selama ini saya itu minta pertimbangan kepada bawahan saya, kemudian saya panggil Pak Kasih, para staf, saya punya dilema begini, kemudian dari itu saya ambil minta pendapatnya. Dari pendapat teman-teman saya bukan menyimpulkan ini yang harus saya ambil begitu. Baik, berarti dikoordinasikan dulu dengan Waka dan staf ya Bapak ya. Hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya itu kebaikan yang terbesar itu yang saya ambil. Jadi ada dampak yang terbesar, dampak kebaikan yang lebih besar itu yang saya ambil. Berarti dilihat dampak yang paling besar kebaikannya ya Pak ya. Ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini tantangannya, semua keputusan akan berisiko, karena semua keputusan tidak akan Memuaskan. tidak akan memuaskan semua pihak. Pasti ada yang dari itu saya mensosialisasikan bahwa keputusannya seperti itu ya. Berarti tidak semua pihak akan setuju Ya, Pak ya. ya, karena tidak akan
puas bagi semuanya. Mungkin salah satu ada yang tidak puas. Baik. Baik, kami dalam menyelesaikan kasus dilema etika, apakah Bapak itu memiliki jadwal tertentu atau langsung bisa diselesaikan di waktu itu? Nah, kira-kira prosedurnya seperti apa? Kalau jadwal tertentu saya tidak punya jadwal. Tergantung permasalahan, tergantung dilemanya. Jika keputusan bisa diambil pada saat itu, saya ambil keputusan. Jika tidak, akan saya dengan bekerja sama dengan para wakasek dan staf itu. Berarti tergantung dari situasinya. Situasi. Jika situasinya harus segera diputuskan, berarti langsung diputuskan. Jika masih perlu dimusyawarahkan, berarti dimusyawarahkan. Adakah seseorang yang bisa membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ini untuk yang membantu saya itu bukan seseorang, banyak yang diantaranya para wakasek, kemudian staf. Itu yang saya bekerja sama dengan dia. Berarti selama ini yang Bapak lakukan itu bekerja sama dengan staf dan wakaseknya. Ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengambilan keputusan dilema etika ini? Ini perlu diketahui bahwa setiap keputusan tidak akan memuaskan dari semua pihak. Namun yang terpenting bahwa keputusan yang terbaik adalah keputusan yang terbaik. Berarti intinya tidak dapat memuaskan semua orang, tapi yang diutamakan adalah yang terbaik yang bisa bermanfaat untuk semua orang. Iya. Oh, mungkin seperti itu. Baik Bapak, jadi kalau kami simpulkan di sini bahwa setiap keputusan mungkin tidak akan bisa memuaskan semua pihak karena setiap orang pasti punya kepentingan masing-masing. Namun yang Bapak lakukan adalah bagaimana agar keputusan itu bisa diterima, dan dalam pengambilan keputusannya yang selalu dijadikan pertimbangan adalah keputusan mana yang sekiranya bisa membawa dampak kebaikan yang terbesar, sehingga nantinya semua pihak pasti bisa menerima dengan baik. Terima kasih Bapak, mungkin itu wawancara yang kami lakukan hari ini. Mudah-mudahan nanti hasil wawancara ini bisa kami analisis sebagai pemenuhan tugas dari program pendidikan guru penggerak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan Bapak. Mohon doanya mudah-mudahan kami bisa menyelesaikan kegiatan ini dengan baik. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Rosidi. Terima Selamat kasih malam. sudah memberi saya waktu untuk bisa melakukan wawancara dalam rangka pemenuhan tugas saya sebagai calon guru penggerak Pak Rosidi. Kebetulan di sini wawancaranya adalah tentang dilema etika dan bujukan moral. Sebelumnya saya mohon izin bahwa wawancara ini saya rekam untuk nanti bisa saya analisis sebagai bahan untuk tugas-tugas saya. Boleh Pak Rosidi ya? Silahkan. Terima kasih. Baik, sebelumnya Pak Rosidi ini adalah seorang kepala sekolah di SDN Modung, Pak Rosidi ya. Iya. Modung 1. Iya. Kemudian juga Pak Rosidi juga sebagai PLT di SD mana Pak? SDN Pakong 1. SDN Pakong 1. Nah, tentu selama memimpin 2 sekolah ini, atau Bapak sebagai kepala sekolah yang sudah berapa tahun Pak Rosidi sebagai kepala sekolah? Sudah 8 tahun saya menjadi kepala sekolah. Ya, selama 8 tahun Bapak Rosidi memimpin sekolah ini tentunya pasti banyak mengalami dilema-dilema
baik itu dilema etika maupun yang dalam bentuk bujukan moral begitu. Kira-kira bagaimana kiat dari Bapak ini untuk bisa membedakan mana yang masalah yang termasuk dilema etika dan mana yang termasuk pada bujukan moral, Pak? Baik, kalau saya membedakan dari masalahnya, jika masalahnya itu ada suatu pelanggaran, itu mungkin yang disebut bujukan moral. Misalkan menggunakan dana sekolah untuk transport menjenguk rekan kerja yang sakit, itu kan tidak boleh. Itu adalah bujukan moral. Tetapi apabila masalahnya itu sama-sama benar, misalnya melarang orang jualan di depan pagar sekolah karena takut membuat kerumunan dan membahayakan siswa di pinggir jalan, itu adalah dilema etika. Jadi Bapak melihat dari masalahnya, Pak ya. Kalau pilihannya itu antara benar dengan sama-sama benar, itu Bapak anggap sebagai dilema etika. Dan Dilema etika. kalau Betul. pilihannya benar dan salah, misalkan melanggar peraturan, itu sebagai bujukan moral begitu, Bukan Pak moral. Rosid ya. Iya. Selama ini bagaimana Bapak dalam mengambil keputusan ini di sekolah, terutama dalam kasus-kasus yang menimbulkan pilihan yang sama-sama benar atau yang dilema etika ini, Pak? Ya, kalau dilema etika itu sebenarnya lebih mudah karena pilihannya sama-sama benar. Sama-sama Tapi benar. biasanya saya juga memperhatikan pendapat lain yang mungkin lebih baik. Prosedurnya seperti apa, Pak, dalam proses pengambilan keputusannya itu? Ya, biasanya masalah itu saya lontarkan kepada guru-guru di sekolah. Kemudian saya melihat reaksi dan pendapat mereka. Kira-kira keputusan mana yang manfaatnya akan lebih besar? Dilihat dari manfaat berarti, Pak ya, mana manfaat yang lebih besar yang Ya, itu yang bisa dijadikan pegangan untuk mengambil keputusan. Eh, apa ada hal yang efektif atau langkah yang Bapak anggap efektif dalam rangka pengambilan keputusannya ini? ya, mendengarkan pendapat orang lain, menghitungkan dampak baik dan buruknya, dan memperhatikan apa manfaatnya dalam jangka panjang. Jadi memang dampak ini penting sekali ya untuk bisa dijadikan pertimbangan. Tapi karena ini dua pilihan yang sama-sama benar, Pak, meskipun tadi Bapak bilang ini mudah, tapi bagi guru-guru atau orang-orang yang terlibat dalam permasalahan ini kan pastinya jadi jadi pertimbangan juga, dan ini tidak mudah atau bisa jadi ini tantangan bagi Pak Rosidi dalam mengambil keputusan. Kira-kira ada, Pak, tantangan yang Bapak rasakan ini dalam proses pengambilan keputusannya? Ya, tentunya ada tantangannya. Kita dituntut untuk adil dalam mengambil keputusan. Namun adil itu kan tidak harus sama. Iya, Nah, betul, ini Pak. yang biasanya tidak bisa diterima oleh pihak yang terkait masalah tadi. Jadi memang adil itu tidak harus sama memang, Pak ya. Iya, Itu yang betul. kadang ada yang merasa dirugikan dari keputusan ini. Dalam proses pengambilan keputusan ini apa Bapak menentukan jadwal atau dalam proses pengambilan keputusannya ada waktu yang Bapak tentukan itu untuk bisa mengambil keputusan atau bagaimana, Pak? Ya, biasanya saya melakukan rapat dinas yang terjadwal setiap bulan. Ini agar saya bisa mengetahui masalah-masalah yang dialami guru di sekolah saya. Tapi untuk kasus-kasus yang mendesak, biasanya saya mengambil keputusan dengan cepat, dengan segala konsekuensi dan pertimbangan yang ada. Jadi kalau mendesak bisa langsung ambil keputusan sendiri, Pak ya, yang tentunya Ya. hal-hal tadi yang sudah disebutkan tadi yang dijadikan pertimbangan gitu.
ada faktor-faktor lain atau apakah ada orang yang Bapak jadikan panutan atau Bapak mintai pendapat tadi untuk bisa mengambil atau bisa menjadi masukan dalam proses pengambilan keputusan Pak Rosidi di sini? Ya, biasanya saya berkonsultasi dengan rekan kepala sekolah yang senior ataupun atasan saya apabila ada masalah-masalah yang agak sulit penyelesaiannya. Jadi ada rekan kepala sekolah Pak ya, untuk Iya, berbagi, untuk sharing masalah gitu, untuk bisa jadi referensi bagi Pak Rosidi untuk mengambil keputusan. Kira-kira Pak Rosidi dari beberapa pertanyaan-pertanyaan atau percakapan ini, kira-kira apa ada hal yang bisa menjadi pembelajaran yang mungkin Pak Rosidi rasakan tentang dilema etika ini? ya setiap keputusan itu tidak boleh dilakukan dengan semena-mena. Kita harus memperhatikan pendapat orang lain, dampaknya, serta manfaatnya yang akan ditimbulkan. Untuk masalah-masalah yang berat, kita perlu memperhatikan tujuan awal kita. Kembali lagi ke apa namanya, ke tujuan awal berarti Pak ya. Kalau Ya, sudah masalahnya memang sama-sama pilihan yang kuat, kemudian sama-sama manfaatnya sudah diperhitungkan, maka kembali ke tujuan awal. Baik Pak Rosidi, terima kasih wawancara singkat ini. Saya mohon izin nanti jawaban Bapak ini akan saya analisis sebagai bahan untuk menyelesaikan tugas-tugas saya. Saya juga mohon doanya agar segera bisa menyelesaikan program pendidikan guru penggerak ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Rosidi atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Mudah-mudahan kegiatan Bapak lancar dan bisa membawa keberkahan bagi kita semua. Terima amin, kasih. amin. Terima kasih Pak Rosidi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.